Hari ini khususnya kita umat muslim di seluruh dunia, bil khusus lagi yang ada di Indonesia, beramai-ramai melaksanakan Idul Kurban semata-mata sebagai bentuk kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban adalah merupakan salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengambil sejarah daripada Nabi Allah Ibrahim dan Ismail alaihissalam, di mana di dalamnya penuh dengan pendidikan, penuh dengan pelajaran yang bisa kita ambil hikmah inti sari daripada kurban itu sendiri. Oleh karenanya, setiap Idul Adha, tepatnya pada tanggal 10 Zulhijjah, di mana setelah kita melaksanakan salat Idul Adha, kemudian kita melaksanakan pemotongan hewan kurban, baik itu sapi, kerbau, ataupun kambing, sebagai bentuk ketakwaan kita dan rasa syukur kita kepada Allah di dalam kita melaksanakan pemotongan hewan kurban itu sendiri. Dan alhamdulillah, hari ini khususnya kami yang ada di Majelis Taklim Zikir At-Taqwah dan Yasin Fadilah, kami pun melaksanakan pemotongan hewan kurban sebagai bentuk daripada ketakwaan dan kecintaan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara hakikat kurban itu sendiri yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Ibrahim dan Ismail alaihissalam adalah merupakan pengorbanan yang bukan semata-mata kita mengorbankan hewan kurban, akan tetapi kita mengorbankan seluruh apa yang kita miliki, baik harta, benda yang kita miliki, sebagai pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nantinya akan kita temukan nanti di yaumil qiyamah. Pemirsa Suma TV dimanapun Anda berada yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kata Allah, aku telah banyak memberikan begitu kenikmatan kepada kalian semua. Disadari atau tidak, saudara-saudara kaum muslimin muslimat, bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak terhitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Meskipun kita ahli matematika, kita tidak akan sanggup menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita hari ini dipertemukan oleh Allah di bulan Idul Adha pada tahun ini. Ini merupakan adalah nikmat yang harus kita syukuri. Dan kita melaksanakan kurban sebagai bentuk rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, karena kita sudah diberikan nikmat yang begitu banyak oleh Allah, bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Maka kata Allah, fasalli, maka salatlah kalian. Bentuk syukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, fasalli, adalah salat. Salat adalah merupakan salah satu bukti nyata bentuk syukur kita kepada Allah. Dan salat yang sudah diwajibkan kepada setiap umat muslim khususnya. Karena dengan salat kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian wanhar, berkurban. Alhamdulillah, bulan ini, hari ini
10 Zulhijjah, di mana saudara-saudara kita saat ini sedang berjuang menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Kita yang ada di sini adalah melaksanakan kurban sebagai bentuk rasa ketakwaan kita kepada Allah. Dan hakikat kurban itu sendiri adalah bukan hanya sekedar memotong hewan kurban. Bukan hanya sekedar kita mengorbankan harta, benda, bahkan mungkin nyawa kita. Tapi hakikat kurban itu sendiri adalah kita mengorbankan waktu kita untuk Allah sejenak. Mengorbankan waktu kita untuk beribadah kepada Allah. Mengorbankan waktu kita untuk Allah. Karena itulah nantinya yang akan kita temukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang nyata. Mudah-mudahan kurban yang sudah kita laksanakan pada tahun ini, baik yang berupa hewan, yang berupa materi, waktu yang sudah kita korbankan untuk Allah, itu ada balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai kesimpulan, di dalam mengambil hikmah kurban itu adalah yang pertama, tidak ada lain, kita harus mampu mengorbankan apa yang kita miliki sesuai dengan kemampuan kita. Mudah-mudahan berharap dan berdoa kita kepada Allah, apa yang sudah kita kurbankan Allah akan terima, Allah akan balas kelak nanti di yaumil qiyamah. Dan kita akan rasakan apa yang sudah kita laksanakan sekarang ini. Karena kelak nanti di yaumil qiyamah, di sanalah semuanya akan terbalas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga dapat bermanfaat, baik khususnya saya pribadi, umumnya muslimin muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.